وصالح الحوضة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Halaman 38 kah, Pak Hasan? 37. 37, halaman 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullah 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Nabana ta'lima wa ta'lima wal mudzakarah wa tadhkir wal naf'a wal intifa wal istifada wal ifada wal hasana tamassuka bi kitabillah ta'ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam du'a ila al-huda wa tilala al-khair ibtigha'a wajhi Allah ta'ala wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Dusturukum ya ahla darak wa ya ahla batin wa ya ahla nabah wa ya ahla nur wa ya ashab al-waqti kunu lana ala makana min bil hissi wal ma'na wal hadir wa hadir qarnakum ya al-ardi alladhi kuntum mirun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi wa bi jami' alami fid darin amin. Fabtahaltu ya Allah paling atas kah? Ila man biyadihil khalq wal amru. Lalu aku jadi Imam Ghazali memohon ila man biyadihi kepada orang yang biyadihi di dalam kekuasaannya atau di tangannya dalam kekuasaannya jadi kita al khalq wal amru, yaitu menjadikan dan perkara. Maksudnya aku lalu memohon atau beribtihal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kemarin kita kisahkan bahwa ujar Imam Ghazali kalau kitab-kitabku Ihya atau tadi kemarin tuh apalagi yang semacam Al-Qurbah atau yang lainnya adalah Jarsidin dah. Nah itu artinya banyak hal-hal yang ilmu-ilmu yang mungkin barangkali mereka kada sampai memikirkan gitu telah. Nah sehingga mereka itu menyalahkan lawan kitab atau sebahagian daripada isi kitab itu. Nah memang sudah nangka itu Jarsidin sudah. Artinya jangankan kitabku kemarin telah Al-Quran aja dibilang mereka asatirul awalin, ya kalau lah dongeng-dongeng orang dahulu. Nah, itu dah. Kemudian apa yang dikatakan oleh kemarin Sayyidina Husin kah? Ali Zainal Abidin, ya Allah. Ali Zainal Abidin artinya ujar Sidin, aku pun artinya menyembunyikan ilmu akan mutiara-mutiaranya. Karena mutiara-mutiara ilmu itu kalau dilihat atau didengar oleh orang yang jahil, maka ia akan tertipu. Ya oleh. Nah oleh karenanya aku ini ujar Sidin menyembunyikan ilmu-ilmu nang tinggi-tinggi, maksudnya itu bukan tinggi menurut Sidin lah, menurut agama, cuma tinggi menurut orang yang kalau sampai berpikir gitu dah. Nah, orang yang sampai berpikir biasanya menyalahkan kepada ilmu-ilmu yang dianggapnya itu ujarnya karena masuk akal. Nah, sampai ini kan banyak orang mendustakan karamat, ya kalau mendustakan itu ini segala macam, itu kan orang yang kalau sampai berpikir. Nah, jangan sampai diukur akal kita dengan akal orang alim, apalagi akal kita dengan akal orang wali. Itu jauh benar. Karena orang wali itu diberi Tuhan karamat. Karamat itu artinya kan di atasnya kan, kalau Nabi kan mukjizat. Nah bila mukjizat itu berarti kan kudrat, kekuasaan Allah. Kalau Allah itu kuasa menunjukkan kudratnya kepada orang wali, tarabang gitu bisa. Tarabang kah? Hendak berjalan di air kah? Ya kalau banyak aja kisahnya kan bahari itu. Ketika ada orang hendak jatuh di jambatan, lalu orang nang bakaramat ini menunjuk, tuh aja Sidin, langsung tersatup di udara, nah, ditunjuk Sidin aja. Ada tak? Ada juga seandainya aku jadi Sidin apa namanya orang tuh isyarat kepada Gunung Kubais ini nah. Nah, di isyarat sekalinya Sidin tunjuk Gunung Kubais itu bergerak. Tapi ujar Sidin bukan maksud aku kayak itu, aku ini contohkan aja. Nah, munwah ini ya didustakan orang tuh. Nah, bagi kita yang sudah disuruh oleh Imam Ghazali berpikir dewasa, bila ada mendengar ilmu-ilmu yang kadang masuk akal lawan kita, atau karamat-karamat yang kadang masuk akal lawan kita,
Kita mesti berpikir aku saja nang kada sampai ke situ berpikir gitu aja. Ya Allah lah, kita kada sama anunya. Jangankan kita lawan orang wali, kita lawan orang alim, orang soleh jauh benar. Ya Allah deh, apalagi lawan orang wali. Nah, tata. Nah lalu tapi aku jadi Imam Ghazali dengan pandangan rahmat, kasih sayang, ya Allah deh. Kemudian dengan meninggalkan berdebat, kada apa-apa sudah nengkaka itu tuh. Lalu aku, nah ini semuanya nih. Nah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kekuasaannya menjadikan dan segala perkara dan memiliki perkara atau menguasai perkara-perkara apa aja. Nah, Presiden meminta lawan Tuhan ayyuwaffiqani. Nah, ini aja ujungnya leh. Bahwa memberi taufik. Nah, iya Allah akan daku litasnifi kitabin untuk menyusun kitab. Nah, lalu aku Jasidin meminta kepada Allah supaya Allah nih memberi taufik lawan aku nih. Nah, artinya tuh memberi kawa lawan aku yang oleh. Nah, untuk menyusun kitab yaqa'u alaihi ijma'. Nah, semoga kitab ini terjadi atasnya ijma', kesepakatan. Supaya yang menyalahkan tuh jangan lagi menyalahkan, mun kawa dikurangi gitu aja dah. Lalu aku Jasidin memohon kepada Allah, ya Allah, anu bang berikan aku nih petunjuk taufik hidayah ya Allah lah, nang supaya bila aku mengarang kitab nih nah cocok untuk berataan. Nah, cocok. Nah, kada tapi tak lalu jurang ja pro kontra. Nah, pro kontra ya Allah lah. Nah, itu kehendak sidin. Tapi yang namanya orang sudah kada ketujuh berdahulu tetap kada juga kada terima juga ya Allah leh. Nah, itu kada terima juga. Mun orang sudah kada ketujuh wa ainur ridho angkuli aibin kalilatun jale walakin ainus sukhti tubdil masawiya. Nah, wa ainur ridho lamun inya sudah kada ketujuh lamun inya ketujuh ainur ridho tuh angkuli aibin kalilatun daripada aib itu tumpul jadinya. Mun sudah ketujuh aib itu kada ada. Tapi lamun inya kada katujuh wa ainus sukhti bermula pandangan nang kada katujuh ya Allah tubdil masawiya itu menampakkan nang kada baik. Nah, jadi kita nih lamun orang sudah kada katujuh kayak apa aja kita tuh bepandir tetap inya kada percaya juga. Tapi lamun orang sudah katujuh percayainya ya Allah kayak Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad bepandir Isra Mi'raj, orang kafir nih yang Allah kesempatan nih untuk supaya orang kada percaya lawan Nabi Muhammad nih uban Abu Jahal nih. Ada pun Sayyidina Abu Bakar di atas daripada itu jadi Sayyidina lebih pada itu lagi tetap aku percaya asal itu dari Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah percaya pada Allah, biar Nabi misalnya tarabang kah, Nabi itu nang hilang kah, ibaratnya tuh Nabi itu nang di atas daripada nang Sidratul Muntaha, kamana kan Nabi itu kisahnya, asal Nabi nambah kisah, ujar Sayyidina Abu Bakar lebih daripada itu aku percaya. Nah, karena Sayyidina Abu Bakar ini sudah percaya pada dahulu. Nah, lalu jadi Imam Ghazali kada usah menghiraukan itu sudah maju aja sudah kita nih ibaratnya telah ada usaha artinya nang memikirkan pro kontra tuh. Nah, lalu aku jadi sidin meminta kepada Allah supaya nih kitab ini kitab yang kita baca nih. Nah, ini mengurangi pro kontranya ya Allah. Wa yahsulu bi qiraatil intifa dan supaya hasil dengan membacanya tadi oleh manfaat. Itu aja jadi Imam Ghazali. Mudah-mudahan artinya nang kitab nang ada ini itu artinya ada kesepakatan dan ada manfaat. Ya Allah ijma itu kan kesepakatan di kita ijma tak perhimpunan kesamaan yang Allah supaya nang lain nih cocok juga. Nah, kemudian jadi Imam Ghazali karena aku meminta kepada Allah Pak ajabani. Nah, maka mengabulkan ya Allah akan daku, mengijabah ya Allah akan daku ila dzalika kepada yang demikian itu. Nya Tuhan bang orang nang berdoa itu kan dikabulkan Tuhan ya Allah ud'uni astajib lakum nyele berdoa olehmu akan daku astajib tu bian jawab. Jadi fil amar itu ada jawabnya pasti aku kabulkan. Cuma
ujar guru juga, ujar guru-guru kita kan, artinya astajib tuh jin fi'il mudarik. Arti fi'il mudarik itu lil hal wal istiqbal. Itu tah. Artinya fi'il mudarik itu bisa sekarang kabulnya, lil istiqbal bisa juga kina. Kina nanti. Makanya fi'il madi jawabnya tuh odooni misalnya lah. Apa tuh fi'il madi? Istajabalah. Istajabtu jar Tuhan misalnya. Ud'uni berdoa olehmu akan daku istajabtu pasti aku kabulakan. Mun fi'il madi situ sini tuh. Bila berdoa kabul, bila berdoa kabul. Kada bagus ya bang, berdoa kabul kada bagus juga. Ya Allah, isok aku beli mobil langsung ada mobil di hadapan isok, kan kada bagus. Kada muat dunia. Ya Allah, aku hendak bola sarang walid jar. Isok setahun nih jadi berataan berdoa. Kada cukup walidnya pulang yang loleh. Jadi Tuhan tuh dasar hebat juga. Mbah dengar ini Tuhan ya Allah karena kawan dia anu kan. Jadi makanya Tuhan tuh nang istajab tu lakum jar Tuhan, pasti aku kabulakan. Aros itu sini. Cuma Tuhan kan ud'uni astajib. Nah, berdoa aja pasti juga aku kabulakan. Cuma pastinya ini bisa sekarang, bisa bisa kena lagi ya kalau leh. Nah, coba di bawah tuh ada nah, di bawah tuh ada. Jadi berdoa ini kita jangan ujar kita jangan putus asa, berdoa aja. Ujar Nabi ada kalau di bawah ada tah. Mamin rajulin. Ya kalau lah ya doa biduain illastujiba lahu. Nah, tidak ada daripada seorang laki-laki siapa aja artinya nih. Ya doa berdoanya biduain dengan satu doa illastujiba kecuali dikabulkan lahu baginya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabulnya ini terkena astajib tadi. Bisa sekarang, bisa nanti. Nah, coba tafsirnya nih. Fa imma ayyu ajjala lahu fid dunya. Ada kalanya bahwa disegerakan baginya dalam dunia, bisa segera di dunia. Sebelum mati kabul di dunia juga. Cuma kabulnya tadi bisa sekarang akan datang. Nabi Musa itu berdoa untuk supaya Fir'aun binasa itu 40 tahun bahasanya. Nah, baru Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah tuh. Sampai-sampai ibaratnya kan Nabi Musa tuh mungkin ibarat kayak kita tuh pikir aja. Ujar Nabi Musa kabul juga. Aduh aku nih Fir'aun bina merajalila ya kalau leh. Mbak, maka kan tuh sama Fir'aun Nabi Musa berdoa. Ya Nabi Musa habisakan Fir'aun nih. On harta-hartanya. Tapi ditunggu-tunggu oleh Nabi Musa padahal kan uji berdakwatu kumajar Tuhan tak. Sungguh aku kabulakan doa mau berdua nih wahai Nabi Musa dan Nabi Harun ya Allah. Tapi kada pinata lihat sekalinya 40 tahun baru Fir'aun itu nang tenggelam di Laut Merah tuh. Kabul juga lah, kabul. Tapi dari berdoa sampai 40 tahun. Pokoknya kabul. Jadi pian banyak aja berdoa. Ya Allah, banyak aja. Bisa kayaknya di dunia kabulnya. Nah, ujar Nabi nih. Nabi bisa juga ajar wa imma ayyu akhara lahu fil akhirah. Nah, dan ada kalanya bahwa diakhirkan baginya kayaknya di akhirat. Nah, jadi kita berdoa ya Allah sugihakan aku selamat dunia akhirat untung durian ulun kan gitu terus saja bila berdoa tuh dan kita juga semuanya sugih dunia akhirat untung dunia akhirat berkah dunia akhirat selamat dunia akhirat sekalinya aja guru berdoa itu ada sugih aku nih aja maka guru doakan terus tadinya kada sugih juga aja yang lo leh. Nah sekalinya pas dikubur nah jar Tuhan tuh doa guru bahari tuh sugihnya mana tahu bisa di akhirat. Bisa juga nih. Ini bahaya nih lah. Bisa juga kita berguru di sini misalnya. Lalu guru ini kan doakan kita macam-macam. Ku tunggu-tunggu aja kada kabul doa guru nih. Lalu kita berpindah guru. Guru doakan aku supaya sugih. Sekalinya imbah berpindah nih sebulan aja sugih. Bah jar hebat guru nahanyar nih. Guru nahanyar nih hebat, sakti. Padahal tuh doa guru bahari nang kabul. Lain doa nang guru nang ini kada, jangan tertipu juga kita. Padahal doa guru nang ini tadi nah ya Allah lah. Jadi artinya kan kada apa-apa, nak berguru kemana-mana segala macam. Cuma jangan sampai ada pikiran nang kayak itu. Kalau
bah hebat jar guru nang ini jar. Ya Allah lah, guru nang ini aku 10 tahun ada pinanang sugi-sugi hatinya. Mbah guru nang ini sebulan aja bah pedagang. Ya Allah sugih jadinya. Karamat guru nang ini jar, padahal guru bahari kabulnya tadi lain guru nang ini kan dah. Guru nang ini bantu Jepang juga. Ya Allah cuma nang kabul tuh dua gurunya kada tahu kabulnya. Ya Allah bisa tadi di dunia jar Nabi, ini jar Nabi. Au yu akharallahu fil akhirah, atau diakhirkan baginya di akhirat. Nah, pian doa Habib Ali ini nah. Wah, ada kisah doa Habib Ali itu yang dibaca oleh Habib Ja'far tadi kan. Wah, banyak banget hebat nih tuh. Doa tuh pian maminakannya kalau udah tahu nih kisahnya. Apa kisahnya doa nih? Pokoknya aku amin tuh Bang sudah. Amin tuh Bang. Nah, kayaknya pian ada tuh mungkin 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang atau anak cucu kita ya kalau lah, atau di akhirat ketahuan tuh kan pian. Cuman yang nyata benar di akhirat ketahuan Bang. Karena di akhirat tuh jadi kita dibeli alam kudrah, alam nyata. Kadang alam hikmah lagi, mau di dunia kan masih hikmah. Kemungkinan kalau di sana tuh nyata kena. Nyata. Jadi pian malam Rabu hadir kalau lalu dapat doa Habib Ali nih. Bah doa Habib udah gampang-gampang doa Habib. Kada main-main yang leleh. Mana Sidin Habib, mana wali, orang soleh, orang alim, lengkap aja sudah tuh. Ya Allah. Nah, kayaknya ketahuan tak? Udah sudah pian innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sekalinya jar aku hadir malam Rabu nang kayak ini doanya lah. Bah, makanya tahu aku jar. Nah, makanya tahu ya kalau le. Cuma nengaran kali hai kita nih. Kada kawai ya kalau le. Makanya tahu. Makanya Bang, kada kawai makanya tuh. Atau jar Nabi nih, wa imma ayyukaffara anhu min zunubihi. Ya kalau lah bisa aja Bang dibaca yukafira, menamu yukafira kan Allah dah. Dan ada kalanya bahwa dikifaratkan daripadanya min zunubihi, daripada dosa-dosanya, bimiqdari ma da'a, dengan sekadar barang yang berdoainya. Nah bisa juga aja Nabi doa kita ini penebus dosa-dosa kita, dikiparat, dibayar. Aturannya kan dosa kita ini karena kita berdosa mungkin kada berezeki, mungkin sial ya kalau lah, mungkin kita sakit dengan sebab dengan sebab dosa nih, mungkin macam-macam. Tapi karena berdoa lalu kada jadi ini tuh berataan. Nah disiksa kada jadi, sial kada jadi, segala sakit kada jadi ya kalau sebab dosa tadi. Nah karena kabulnya doa kita diganti lawan menebus walau menebus dosa. Nah, pokoknya Tuhan berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoa aja pasti aku kabulkan. Ampun kita munnya guru Padang tuh jar, guru Saman Mulia tuh. Guru Padang nih kita wali bujang kan paman guru sekompol. Itu kan bilanya sujud terakhir di bulan Ramadan dah. Itu bertetangah jam jar sujudnya nih. Dari sekian sidin lawas sujud tuh kada tumpang doa. Tahu lah kada tumpang. Kada talapis doa tuh. Saking sini banyaknya hafal doa tuh. Mun kita guru Jalil seperempat jam ya. Kada ada lagi doa aku jar habis sudah. Setengah jam juga guru Jalil 10 menit lah guru Jalil sujud terakhir ya Allah bulan puasa. 5 menit ya atau kadang-kadang 10 menit kada ada lagi doa habis. Ilmu kita kada ada ya kalau napa lagi jar doa nih jar kada ada lagi. Amun guru Padang itu jar setengah jam berdoa kada tumpang doa tuh, kada telapis doa tuh. Saking sini banyaknya hafal doa tuh. Nah pian hafal doa apa? Nah, makanya kita ini kan empat mengaminakan ya kalau dari banyaknya. Ya, doa Habib Ali coba bilang sama lawan 2 haul hitungannya. 2 haul itu kan panjang loh. Nah doa Habib Ali mulai nang walamman nazamar bikum darul awsabil muhammadati udah terus tuh kan. Nah kawalah kita nang kayak itu berdoa nang panjang gitu tuh. Ya kan awak kita memang tapi tahu juga ya Allah. Jadi kok mengaminakan amin. Makanya kan kita nang berdoa nih karena ada Habib datang, Habib berdoa. Ada orang mau berdoa ya Allah lah. Nah itu luar biasa. Kita nih mengaminakan ini buktinya tahu bian buahnya di akhirat, karena dunia ini mazratul akhirah aja Nabi. Dunia ini bertanam aja ya kalau karena paninnya ya kalau paninnya kena di akhirat, ketahuan kena di akhirat.
Nah mudah-mudahan ya Allah lah, mudah-mudahan kita apa segala macam yang kita tanam di dunia ini kita petik, kita hasilnya di akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah itu tadilah doa. Selama berdoa ini ujar Nabi tidak membuat dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Dan satu doa itu kuncinya, selama la yustajala, tidak minta segera. Nah itu kuncinya tuh. Kalau pang jatuh apa namanya, Tuhan ini udah paham lalu jar. Jangan lu leh, aku nih hendak ini Tuhan jangan kina. Nah itu jangan kita tak. Berdoa aja, tapi jangan ada minta segera ajar Nabi. Nah itu kuncinya tuh. Karena Tuhan itu kata-kata orang wah ini indah pada waktunya. Nah itu tuh Tuhan tuh. Pasti indah pada waktunya. Ayo Bian. Mun kita lah isuk kabul belum tentu indah. Belum tentu ujar Habib Sufi itu tupat. Tupat. Ya, kalau mun Tuhan kita mengabulkan itu tupat. Nah, tupat itu ujar Habib Sufi bahari di atas daripada tepat. Nah, jadi sidin tupat. Nah, indah pada waktunya. Berdoa aja. Berdoa anak sugih kah. Mun kawaja Nabi berdoa itu minta firdaus sekalian, enggak apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sekian banyak hadis, Tuhan itu marah kalau kada dipintai. Tuhan itu marah kalau kada dipintai. Belain manusia. Manusia mau dipintai hari ini, oke, nyambari. Isuk pintai pulang, bari pulang. Isuk pintai pulang, bari pulang. Hari keempat sumpahinya dah. Kamu minta tarus saja. Ya Allah. Mun Tuhan hari ini minta senang, isuk minta senang, isuk minta, tiap detik minta, Tuhan tambah senang. Nah itu hebatnya Allah Ta'ala. Belain non kita ya Allah nih. Malah Tuhan tuh bila kada dipintai, sarik sidin. Tuhan tuh kada dipintai, sidin ini kan diminta wan aku nih, model sarik marah Tuhan jadinya. Ya bagus saja minta tuh. Minta. Terus dulu lah. Atau menyimpang sedikit tadi. Sedikit lagi. Pak ajabani. Nah, lalu ujar tadi ujar Imam Ghazali, maka mengabulkan ya Allah akan daku ila dzalika, kepada yang demikian itu. Alladzi, yang mana Allah ini yang Allah yujibu, ya Allah telah memperkenankan ia al-mutarra, orang nang berdoa sangat. Nah, orang nang sangat mengharapkan lawan Tuhan tuh, bilanya berdoa Tuhan terus mengabulkan. Kita ini kemana lagi nak minta tuh? Nah, cuma kadang-kadang jangan minta sambil bernyanyi atau minta sambil bersajak. Nah itu kan kada mutar kan ya. Nangaran mutar nih bahajat bujur. Minta lawan bujur, aku minta bujur nah ya Allah. Nah itu pasti dikabulkan Tuhan. Mun minta bersajak kan, ya Allah ya Tuhan kami, Kaulah penolong kami. Itu meruhlut. Tuh ada biblah orang berdoa kayak itu tuh nomor bersajak-sajak tuh kan. Di acara manakah? Acara mana? Ya Allah itu kan ada serius artinya minta. Itu beremian aja. Beremian. Nah, itu kisahnya aja ibaratnya. Mendasar anak minta. Itu dasar bujuk-bujuk minta. Nah, mutarrak artinya. Nah, ada kalau orang minta nang rajin di panggung-panggung di mana-mana tuh. Model nang, ya Allah ya Tuhan kami, tiada lain lagi kami minta hanya kepadamu. Berilah kepada kami ini aja ya le. Sambil bersajak-sajak sambil banu-anu. Nah, itu kan ada kalau mutarrak artinya. Nah, sedangkan Tuhan mengabulkannya yujibul mutarra, artinya Tuhan tuh mengabulkan orang nang meminta nang bujur-bujur inya meminta bahajat bujur lawan Allah Ta'ala. Idza da'ahu, apabila meminta ia akan dia. Nah jadi alhamdulillah jadi mau dikabulkan. Aku hendak menyusun kitab nih ya Allah. Wa atla'ani bi fadlihi, kemudian bukan hanya itu jadi Imam Ghazali, wa atla'ani, dan memperlihatkan ya Allah akan daku bifadlihi, dengan karunia-Nya juga bang, ala asrari dzalika, atas rahasia yang demikian itu. Yang demikian itu nang disusun sidin nih, ada aja sidin rahasia nang bagus benar di dalam susunan kitab ini. Wa alhamani, dan mengilhamkan ya Allah akan daku fihi padanya, pada ini susunan sidin, tartiban ajiban, akan susunan yang ajaib. Imam Ghazali aja merasa ajaib kitab nih. Di sidin, tapi kan sidin merasa ajaib itu atas pemberian Allah. Allah tuh memberi jadi sidin aku mengarang kitab nih luar biasa, Tuhan mengilhamkan aku tuh, sehingga dalam kitab ini bertartib, tartibnya jadi sidin ajib lagi. Tartibnya tuh ajaib.
Oh, luar biasa kitab ini. Lam azkurhu, yang mana ujar Imam Ghazali, tiada aku sebut akan dia, akan tartib nang ajaib ini fil musannafatil lati taqaddamat fi asrari muamalatid din. Tidak aku sebutkan akan dia pada susunan-susunan kitab yang telah terdahulu nang di mana-manakah jadi Imam Ghazali itulah akan ada juzidin fi asrari muamalatidin, pada rahasia-rahasia untuk mengamalkan agama ini akan ada. Jadi kitab ini termasuk Imam Ghazali aja merasa ajaib dengan kitab Minhajul Abidin ini. Luar biasa jadi kitab ini. Makanya kita bila inya orang membacai kitab Imam Ghazali ini, termasuk insya Allah dah, termasuk orang yang memang pada akhirnya itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kitab berkaramat kitab Imam Ghazali ini lah, sama kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Itu ujar pak guruanku, kalau kita baca nang kita baca malam semalam kan tamat pang sudahlah. Nah, kita nih kada pisah daripada guru-guru kita mengajar kayak dulu kan ada risalah Muawana guru sekompol itulah karangan Habib Abdullah Haddad, juga ada anak Sayhudiniyah karangan Sidin juga tuh. Nah, dan biasanya guru kita tuh nang favoritnya dah Imam Habib Abdullah Haddad ya kalau lah, dan Habib-Habib yang lain karangan Habib, susunan Habib. Kemudian lagi Imam Ghazali itu kadang ketinggalan dah. Ini kitab-kitab nang berkeramat ya Allah, kitab-kitab nang luar biasa hebatnya. Nang semalam ada kalau dikisahkan oleh Habib Hamid ya Allah lah, kitab-kitab nang berkeramat nih. Nang artinya tuh insya Allah kita itu pada akhirnya atau akan hidup ini akan terbimbing daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak barakat kita membacai kitab-kitab orang-orang nang berkeramat ini yang Allah lah. Nah lalu jadi Imam Ghazali kada apa namanya kada tersabut kitab ini di apa di susunan-susunan yang lain gitu tah. Wa huwallazi, dan bermula ia ya Allah iya si kitab nang sidin susun nih alladzi ana lahu wasifun, yang aku itu mensifatkan aku baginya mensifatkan mengisahkan pak aku lu. Nah lalu aku berkata ujar sidin ini mulainya nih wabillahi taufiqu, dengan Allah juga yang namanya taufik. Nah sampai situ itulah inna awwala, ini mulai sudah Imam Ghazali tak inna awwala ma yunabbahul abdu lil ma yunabbihul ya abdu lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khataratin samawati minallahi wa taufiqin khasin ilahiyan wa huwal ma'ni bi qouli subhanahu wa ta'ala. Nah sampai situlah inna dah inna. Nah kita nih membaca kitab ini kepada Bapak tujuan tadi kan niatan yang Allah lah, karena memang kayak menuruti daripada guru-guru kita baca kitab. Kemudian selebihnya mudah-mudahan kita dapat bimbingan berkat yang Allah lah daripada pengarang ini kitab. Nah kemudian pengarang ini kitab kan bersambung tuh dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu telah mudah-mudahan yang Allah lah semua kita dan anak cucu kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ampunan zahir batin seumur hidup, mati beriman sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia, nah kita berharap mudah-mudahan kita pulang tak kumpul di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakatnya. Ulun ampun maaf lah khususnya kepada para habaib dan para alim ulama guru-guru beletaan. Ada salah, ada khilaf, dan ulun mohon doa selalu mudah-mudahan ulun sehat, afiat zahir batin selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mintakan dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Ja'far Al-Haddar untuk memberikan nasihat ceramah agama. Okay. Kira-kira ini apa-apa 10 menit kewajiban. Ya biasanya sampai setengah 11 doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para guru, hadirin muslimin rahimakumullah. Sedikit melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh guru kita, Guru Sahimi, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Kalau sudah Allah janji, maka kita melaksanakan. Ketika tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita muhasabah, koreksi. Allah tidak mungkin ingkar janji, kan ngonten nggih, Pak? Kalau sudah Allah mengatakan mintalah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengijabah. Kalau tidak diijabah oleh Allah, maka jangan salahkan Allah, muhasabah. Terkadang mungkin di antara kita sering bertanya-tanya dalam hati, aku sholat, aku maulidan, aku puasa, aku taat kepada Allah. Tapi kenapa ya? Mulai dulu saya doa, enggak ada satupun doaku diijabah oleh Allah. Mungkin ada ya? Di antara kita bertanya-tanya seperti itu. Sebelum kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita wajib mempertanyakan diri kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan mempertanyakan perbuatannya Tuhan, dan kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, di dalam berdoa, agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, makanan harus halal. Kalau kita memasukkan segala yang masuk dalam perut kita, tidak ada urusan halal haram, yang penting kenyang, yang penting nikmat, kemudian nggak diijabah sama Allah, jangan salahkan Allah. Anda tidak matuhi SOP-nya. Nggih, peraturan berlaku. Kalau jenengan kepingin diijabah doanya, syarat pertama, jaga makanan. Jangan sampai makan kecuali yang halal. Coba Anda renungkan, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang hamba, umat Bani Israel, ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah, kemudian sholat begitu lama, doa sampai nangis-nangis. Nabi Musa lewat. Dilihat sama Nabi Musa, terenyuh. Hatinya Nabi Musa itu kasihan, ya Allah, ini umatku ini. Ini sekarang minta sama Allah kok tidak dijabah-ijabah ya. Nah, Nabi Musa kan langsung bermukalama dengan Allah. Lapor kepada Allah, ingin ngatrol doanya ini hamba. Ya Rabbi, ammastajabta li abdik. Ya Allah, kenapa pian tidak mengijabah doa hambamu? Ini umatku ya Allah. Sekarang lagi berdoa kepadamu ya Allah, tolong diijabah doanya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memberi informasi kepada Nabi Musa. Ya Musa, innahu law baka hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadahu hatta anana sama mastajabtulah. Wahai Musa, kalau seandainya hamba yang engkau laporkan saat ini kepadaku, dia berdoa kepadaku nangis-nangis sampai mati. Masya Allah. Kemudian ngangkat tangannya sampai nyundul langit. Saking hebatnya ini doa. Ini digambarkan oleh Allah Ta'ala saking hebatnya ini doa. Nangis sampai mati. Ngangkat tangannya sampai nyentuh langit. Mastajabtulah. Tetap gak bakal aku ijabah. Heran Nabi Musa. Lima dzalik ya Rabb. Kenapa ya Allah? Apa salahnya dia ya Allah? Maka Allah Ta'ala membocorkan sebabnya kepada Nabi Musa. Li'anna fi batnihil haram wa ala dhahril haram wa fi baitihil haram. Wahai Musa, doa hamba tersebut yang engkau laporkan saat ini enggak bakal aku ijabah. Percuma, enggak bakal aku ijabah. Karena di dalam perutnya penuh makanan haram. Uang anak yatim habis.
Uang masjid hilang, dah penuh dengan yang haram. Wa ala dhahril haram. Pakaian yang ia kenakan saat ini, yang dibuat majelis, yang dibuat sholat, sarungnya BHS, hasil haram. Wa fi baitil haram. Di rumahnya itu, bekas rumah tangganya yang mewah-mewah, itu hasil korupsi, haram semua. Mastajabtullah, walaupun haji tiap tahun, walaupun umroh tiap bulan, gak bakal aku ijabah doa-doanya. Allah. Coba nggih. Nih, coba kita koreksi ya. Kita selalu mengadakan maulid akbar. Kita selalu mengadakan tabligh akbar, istighosahan di mana-mana. Kan begitu ya? Tapi tetap musibah bertubi-tubi kepada kita. Yang doa di situ kumpul, kiainya kumpul, habibnya kumpul, gurunya kumpul, ya tetap aja susah. Kenapa? Yuk koreksi. Pian ngadakan acara maulidan itu uang dari mana? Kita kan tidak koreksi. Yang penting besar-besaran acara. Uang dari pajak masuk. Uang dari diskotik masuk. Uang dari bank masuk. Wah, yang penting acara besar Habib. Lah, kemudian ketika kumpul ribuan orang, tapi ketika uangnya tidak benar, percuma. Mastajabtullah. Enggak bakal aku ijabah, wahai Musa. Koreksi. Paham gak? Di hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bagaimana orang yang perjalanan spiritual. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara as aghbar yamuddu yadai ila sama ya rab wa mad'amuhu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Nabi Muhammad menceritakan ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, yang selalu ziarah. Kalau zaman sekarang mungkin ya, kita bisa gambarkan tur wali songo. Mau mandi nggak bisa. As aghbar, ngurus pakaiannya nggak bisa. Mau mandi susah. Kenapa? Kejar-kejaran waktu nih. Wow, turun bis ziarah, berangkat lagi, turun bis ziarah, keliling haul, kemana-mana hadir. Haul hadir, maulidan hadir, seneng wali, ngalap barokah. Cuma kata Nabi Muhammad apa? Mat'amu haram. Makanannya haram. Masyrabuhu, minumnya haram. Malbasuhu, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram. Mulai kecil dikasih makanan dari yang haram oleh orang tuanya. Hasil pinjol, hasil main saham, hasil ini, macam-macam. Yang penting kan uang Habib. Nyenengkan anak. Oh, pinter. Wa ghudiya bil haram. Mulai kecil dikasih makanan haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa hamba yang penuh dengan yang haram? Gak bakalan, Pak. Kunci pertama, satu, jaga makanan. Ketika Anda sudah menjaga makanan, semua doa-doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Nabi Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah memohon kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah." Wahai Rasul, ulun kan sahabatnya pian. Tolong dong, ajukan proposal. Ajukan kepada Allah. Minta apa pian? Mintakan sama Allah, mohonkan sama Allah agar Allah menjadikan aku hamba yang selalu doanya diijabah oleh Allah. Enak ya Pak? Doa apapun diijabah. Ini mohon nih kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, yo doakan aku agar doaku selalu diijabah oleh Allah. Bagaimana Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ngasih jampi-jampi? Apakah Nabi Muhammad ngasih ijazah? Baca kulhu 1000 kali. Baca la ilaha illallah sekian kali. Enggak. Resep dari Nabi Muhammad singkat, padat. Sa'ad bin Abi Waqqas, pian kepingin doanya diijabah oleh Allah. Gampang. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Perbagusi makananmu. Tustajab da'watuk. Maka pasti doamu bakal diijabah oleh Allah.
Doa tuh Pak, bukan harus Anda pakai bahasa Arab yang indah-indah, enggak. Pian mau pakai bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Madura, Mandarin, apapun. Allah faham. Tapi kenapa enggak diijabah sama Allah? Nih Pak, urusan perut. Kita enggak seleksi. Yang penting nikmat Habib. Yang penting lezat. Walaupun haram sikat. Nah, walaupun pian tahajud Pak, enggak bakal diijabah oleh Allah. Makanan, jaga makanan. Saya sedikit ceritakan sebagai penutup. Sebagai penutup ya. Di Pasuruan itu ada seorang Sarifah. Selalu dibuat rujukan oleh orang-orang ketika orang-orang zaman dulu ya sakit. Kalau sudah sakit langsung bawa air ke Sarifah. Sarifah, kalau orang Jawa manggilnya wanipa. Paham ya? Wanipa. Wanipa, ini ada yang sakit, tolong doakan sembuh. Nanti anak-anak kecil diajak, anak kecil kembung. Zaman dulu kan sering Pak nggih, anak-anak kecil kembung itu nggih. Kak Ipa, Wanipa, tolong doakan, ini anak saya kembung. Bahasa Jawanya gini Pak. Kayak ono lengo gas ambil enjet waras. Kasih minyak tanah, kemudian dicampur sama enjet. Enjet itu gamping putih itu loh. Paham ya? Kasih itu minyak tanah, campur gamping, gosok ke perut anak kecil itu sembuh. Sembuh beneran Pak. Sembuh. Nanti ada lagi yang sakit, Kak Ipa, Wanipa, sakit gigi. Resepnya sama. Kayak ono enjet waras. Wah enak ya. Resepnya itu aja. Kasih gamping, gosokkan gamping putih, sembuh. Sembuh Pak. Loh, apa penyebabnya ini? Bukan gampingnya Pak. Bukan. Omongannya. Kasih gamping, sembuh. Loh, yang ngomong orang ahli ibadah. Yang ngomong orang yang selalu menjaga makanan, nggak mau makan kecuali yang halal. Ketika ngomong kasih gamping sembuh beneran. Coba zaman sekarang satu badan putih sakit Pak, tetap sakit Pak. Bukan gampingnya, omongannya gobul beneran. Zaman sekarang Habib, orang tua ulun sakit, didoakan Pak, mati. Gak sembuh Pak. Tambah mati, ya Allah. Kenapa? Yuk koreksi. Allah ndak zalim. Allah mendengarkan doa-doa kita. Kalau enggak diijabah, yuk koreksi. Jenengan kerjanya bagaimana? Uang dari mana, jenengan ngasih makan rumah tangga dari mana sumbernya, koreksi. Jangan asal ugal-ugalan cepet-cepetan kaya menghalalkan segala cara. Akhirnya Anda bingung sendiri zaman sekarang. Bingung sudah. Habib, saya sholat, saya maulidan, saya ini kok sumpek Habib ya. Saya maulidan tiap Selasa tapi hati masih gersang. Anda yang salah. Bukan maulidnya yang salah Pak. Anda yang salah, makanan Pak, makanan. Jaga makanan. Jangan makan kecuali yang halal. Walaupun tempe sama kecap, yang penting halal, barokah. Nih, sama sekarang nih, coba Anda koreksi ya. Allah, mudah-mudahan sehat semua ya. Coba Mbak. Zaman sekarang ini penyakit macam-macam Mbak. Anak kecil diabetes. Anak kecil stroke. Macam-macam penyakit. Kenapa? Ya Allah, makannya ndak nyontoh Nabi Muhammad Pak. Makannya berdiri. Makannya ndak baca bismillah. Makannya ndak pakai tangan kanan. Kemudian dari yang haram. Ini kompleks. Jadi permasalahan orang zaman sekarang itu kompleks. Sudah ndak ngerti halal haram. Jauh dari Nabi Muhammad. Aturan kehidupan diterjang. Akhirnya yang terjadi zaman sekarang nih, sholatnya istiqomah, tapi sumpek Pak. Ngaji Al-Qurannya hatam tiap minggu, tapi gelisah Pak. Kenapa? Koreksi. Berarti ada yang tidak beres dalam diri kita, berarti ada yang kita terjang daripada aturan syariat.
Maka dari itu, yuk Pak, yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama koreksi, kita berharap mudah-mudahan yang kemarin-kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap saat ini mudah-mudahan barokah kumpulnya kita saat ini, barokah sholawat kepada Nabi Muhammad, kita semua diberi taufik oleh Allah taala, diberi kekuatan oleh Allah taala, bisa mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, dan harapan kita mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau, dan yang sangat menarik adalah kisah syarifah yang ada di Pasuruan tadi. Jadi ada orang yang sakit atau orang yang berhajat, tinggal minta doa lawan sidin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang minta ini macam-macam. Yang minta ini macam-macam ya. Jadi oleh karenanya bagi kita yang banyak salah, banyak dosa, ya sering-sering aja minta doa lawan Habib, berdoa berjamaah. Ya kalau lah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan doa dari orang lain yang kemungkinan jar Habib tadi makanannya halal, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, itu tah. Nah, kemudian doa kita bersama, yang mana kita bersama ini macam-macam kelakuan segala macam, kemungkinan dari sekian banyak orang yang hadir ini ada yang putih hatinya, bersih hatinya. Nah, bagus makanannya, kita tak umpat di situ. Ya Allah lah. Karena ujar Nabi syafaati ahli kabair, artinya masih berfungsi daripada manfaat barakat dari orang-orang bersih di antara kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berusaha untuk bagaimana caranya menghindari daripada hal-hal yang syubhat ataupun yang haram tadi, agar kehidupan kita dan rumah tangga kita ini bisa bahagia dunia akhirat, senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini ada sedikit kawan kita nang ini dalam keadaan kurang nyaman lah. Yang Allah lah, tadi malam tuh kan Haji Fauzi, mungkin ada semacam darah tinggi kasih dan juga atau nang lainnya. Kemudian nang lainnya juga petugas parkir juga ada sedikit mungkin gangguan lah. Kita membaca surah Al-Fatihah sekali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, khususnya kawan-kawan kita yang ada sakitnya inilah, itu disembuhkan, disihatkan dan diafiatkan Allah Subhanahu wa taala zahir batin. Ala hadiniyat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اقض حاجتنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya. Kami ulun ampun maaf minta halal minta ridhonya kepada pian-pian berataan dan kepada jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada sudah berjalan lah pembangunan WC umum untuk kesiapan haul Abagura Sekumpul di samping asrama Majlis Taklim Raudatul Mujahidin di Martapura. Jadi bangun WC karena kekurangan biasanya kalau haul itu 3 hari lah, yang perlu bujur butuh lah lawan WC, kasihan orang. Jadi videonya tuh ada diputar tuh. Nah tuh WC-nya sudah jalan. Siapa anak beramal jariah, niatakan untuk orang tua. Karena ujar Imam Nawawi, man arada birra walidayhi falyatasaddaq anhuma. Fa inna sadaqata tasilul mayyiti wa yantafi biha bila khilafin bainal muslimin. Siapa nah hendak berbuat bakti kepada orang tuanya, maka hendak bersedekah, niatakan untuk keduanya. Maka bahwasanya sedekah ujar sidin kepada orang tua itu akan sampai kepada mereka dan memberi manfaat kepada mereka dengan tiada khilaf. Nah, jadi bisa untuk supaya kita termasuk orang bakti lawan orang tua, ya Allah. Nah, amal jariahnya itu ada diputarakan tuh pembangunan. Dananya itu borongannya 38 juta borongannya. Kita tinggal terima kunci 38 juta. Dana yang ada 25 juta. Nah, jadi masih ada pian berkesempatan untuk beramal jariah. Terserah berapakah yang Allah lah. Nah, nah itu untuk kesiapan haul di Martapura. Nanti WC-nya itu kada jauh daripada asrama.
selama kita Majelis Alim Marwatul Mujahidin. Demikianlah, nuhun ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.